Assalamualaikum soleh dan soleha. Selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat selalu dalam belajar. Sebelum kita belajar, Ustazah akan mengingatkan kembali tentang adab-adab belajar. Pertama, niat hanya untuk Allah. Kedua, bersuci. Jadi sebelum kalian belajar, jangan lupa berwudu terlebih dahulu ya. Yang ketiga, duduk dengan rapi dan siap mendengarkan penjelasan Ustazah. Yang keempat, berdoa agar Allah senantiasa memberi kemudahan kepada kita semua. Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Soleh dan soleha, di minggu lalu Ustazah sudah menjelaskan beberapa keutamaan menuntut ilmu dan mempelajarinya. Siapa yang masih ingat? Ya, insya Allah semuanya masih ingat anak-anak kelas 2, anak-anak yang soleh dan solehah. Keutamaan menuntut ilmu yang pertama adalah jalan menuju surga. Yang kedua, ya, menuntut ilmu akan meningkatkan derajat seseorang. Yang ketiga, menuntut ilmu itu adalah tanda kebaikan agama. Yang keempat, menuntut ilmu tidak termasuk yang dilaknat Allah. Yang kelima, menuntut ilmu lebih baik dari amalan yang sunnah. Yang keenam apa? Ya, didoakan Rasulullah semut hingga ikan di lautan. Masya Allah, barakallahu fikum. Anak-anak kelas 2 masih ingat semua. Yang ketujuh, jalan menuju kebahagiaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ada 4 keadaan seseorang di dunia. Simak baik-baik ya. Keadaan yang pertama, seseorang yang Allah berikan ilmu, berikan harta, dan dia bertakwa kepada Allah.
Inilah keadaan yang terbaik di sisi Allah. Contohnya, orang tua kalian yang mampu menyekolahkan kalian di Islamic Center, sehingga kalian bisa belajar di Sekolah Alam Islamic Center. Rajin sholat, rajin bersedekah, dan insya Allah menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Keadaan yang kedua, seseorang yang Allah berikan ilmu, tapi tidak Allah berikan harta. Namun, ia berniat seperti orang yang pertama jika diberikan harta. Ia berniat, ya Allah, jika aku diberikan harta, maka aku akan rajin banyak sedekah dan bertakwa dalam menggunakan harta, tidak boros dalam menggunakan harta. Maka ia seperti orang yang pertama, keadaan yang terbaik di sisi Allah. Keadaan yang ketiga, seseorang yang Allah berikan harta, tapi tidak Allah berikan ilmu. Ia tidak dapat mengatur hartanya dan tidak bertakwa kepada Allah dalam hartanya. Maka ia adalah keadaan yang paling jelek di sisi Allah. Contohnya seorang yang kaya raya yang tidak paham tentang ilmu agama, sehingga ia tidak pernah sedekah, tidak pernah bertakwa kepada Allah dalam hartanya, selalu boros dalam menggunakan hartanya, karena dia tidak paham tentang ilmu agama. Maka dari itu, soleh dan solehah, kita harus belajar ilmu agama, karena itu sangat penting. Keadaan yang keempat, seseorang yang tidak Allah berikan harta dan tidak Allah berikan ilmu, namun ia berniat jika diberi harta akan berbuat seperti orang ketiga. Maka ia seperti orang ketiga, keadaan yang paling jelek di sisi Allah. Soleh dan solehah contohnya orang yang miskin yang tidak memiliki harta dan tidak juga memiliki ilmu. Tapi ia berniat seperti orang yang ketiga. Ia berniat jika diberikan harta, ia akan boros dalam menggunakan hartanya, tidak bersedekah, dan tidak bertakwa dalam menggunakan hartanya. Maka ini adalah keadaan yang paling jelek di sisi Allah. Yang kedelapan, termasuk jihad di jalan Allah. Menuntut ilmu termasuk jihad di jalan Allah. Soleh dan solehah, jihad itu membela kebenaran, membela agama Islam. Pahalanya sangat besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memasuki masjid kami ini, Masjid Nabawi, dengan tujuan mempelajari kebaikan atau mengajarkannya, maka ia laksana orang yang berjihad di jalan Allah Ta'ala. Dan barang siapa yang memasukinya dengan tujuan selain itu, maka ia laksana orang yang sedang melihat sesuatu yang bukan miliknya. Soleh dan solehah, kalau kita menuntut ilmu,
membaca Al-Quran, kita niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu seperti jihad di jalan Allah Ta'ala. Maka kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Wah, Masya Allah, akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Yang kesembilan, termasuk amal jariah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang manusia meninggal dunia, maka pahala amalnya terputus, kecuali 3 hal. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Contohnya, seorang ustadz yang mengajarkan tentang tata cara sholat yang baik dan benar kepada murid-muridnya. Kemudian, murid-muridnya tersebut bisa sholat dengan tata cara yang baik dan benar. Sehingga ustadznya akan mendapatkan pahala yang terus mengalir. Walaupun ustadznya sudah meninggal, pahala itu akan terus mengalir. Kenapa Ustazah? Karena ustadz tersebut sudah mengajarkan tentang tata cara sholat yang baik dan benar. Sudah mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Yang ke-10, ahli ilmu lebih baik dari ahli ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang yang mengajarkan kebaikan akan dimohonkan ampun oleh makhluk yang ada di langit maupun di bumi, hingga ikan yang berada di air. Sungguhnya keutamaan orang alim atas ahli ibadah seperti keutamaan bulan atas seluruh bintang. Sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan tidak juga dirham. Yang mereka wariskan hanyalah ilmu. Dan barang siapa yang mengambil ilmu itu, maka sungguh ia telah mendapatkan bagian yang paling banyak. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Masya Allah, begitu besarnya kemuliaan para ahli ilmu. Contoh ahli ilmu itu seperti para ulama yang mengajarkan kebaikan, yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Sehingga makhluk yang ada di langit maupun di bumi, hingga ikan yang berada di air memohonkan ampun untuk para ahli ilmu, untuk para ulama. Masya Allah. Jadi kalau kalian mau didoakan, mau dimohonkan ampun sama makhluk yang ada di langit maupun di bumi, hingga ikan yang berada di air, maka jadilah ahli ilmu yang mengajarkan kebaikan, yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Sekarang kalian sudah mengetahui 10 keutamaan menuntut ilmu dan mempelajarinya. Maka kalian harus lebih semangat lagi dalam menuntut ilmu dan menghafal Al-Quran. Supaya kalian mendapatkan 10 keutamaan tersebut. Jangan lupa mengerjakan tugas halaman 50 ya. Doa sesudah belajar.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqqihna fid din. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa. Sudah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.